Sebagai kata pembuka di kesempatan hari ini, kami mempersilakan kepada Bapak Dr. Andi Darmawan, SSIMF FPS, selaku Sekretaris Departemen Ilmu Komputer, untuk menyampaikan sambutannya dan juga sekaligus membuka acara. Ya, kepada Bapak Andi, kami persilahkan. Oke, ya. Terima kasih, Mbak Anindita. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak, Ibu semua, dan rekan-rekan. Selamat datang di acara Open House dan kuliah umum dengan tema penerapan ilmu komputer pada berbagai bidang yang diselenggarakan oleh Magister Ilmu Komputer, Departemen Ilmu Komputer Elektronika, FMIPA, UGM. Yang terhormat, Bu Aina Musdalifah, PhD, dan Pak Wahyono, PhD, sebagai Kaprodi dan Sekprodi, Magister Ilmu Komputer di FMIPA UGM. Yang kami hormati Pak Suharnam, MSI, sebagai Asisten Deputi Bidang Pelaporan dan Analitik BPJS Ketenagakerjaan, bersama dan dengan Pak Lukman Heriawan, PhD, sebagai narasumber dari acara ini, yang nanti bersama dengan Bu Aina Musdalifah juga. Sebelumnya, perkenalkan Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua, saya Andi Darmawan yang pada saat ini diberi amanah sebagai Sekretaris Departemen Ilmu Komputer Elektronika, yang pada kesempatan ini saya mewakili Ketua Departemen kami, Bu Ani Artikasari, yang saat ini ada agenda yang bersamaan yang tidak dapat ditinggalkan. Acara ini sebenarnya merupakan acara rutin tahunan ya, yang dulu ketika tidak pandemi biasanya dilakukan secara offline di auditorium FMIPA UGM. Cuman ini karena sekarang masih musim pandemi ya, kita adakan secara webinar yang ternyata peminatnya banyak sekali. Yang mungkin kalau kita masukkan ke auditorium FMIPA nanti malah mungkin nggak tahu cukup atau enggak ya. Cuman karena ini kita webinar dan ternyata kita bisa menampung banyak hadirin yang dapat mengikuti acara ini. Dan juga sesuai dengan temanya adalah penerapan ilmu komputer pada berbagai bidang. Di sini kebetulan juga kita ada narasumber dari BPJS. Nah, ini juga kita akan tahu lebih lanjut juga, ternyata bidang ilmu komputer itu tidak hanya itu aja, tidak hanya di dalam satu bidang yang dekat sekali dengan IT, misalkan kita media sosial dan segala macam, tapi kita juga ternyata ada penerapan di bidang BPJS, yang biasanya kalau kita ingat BPJS itu ingatnya untuk istilahnya jika kita ingin ke rumah sakit dan sebagainya. Dan juga di sini Pak Lukman juga ada terkait dengan human AI interaction di medical field. Ini juga satu hal yang keren sekali, karena mungkin kebanyakan khususnya di Indonesia itu masih banyak yang hal-hal yang interaksi dengan di rumah sakit itu masih dilakukan secara manual atau oleh manusia, bukan oleh AI. Nah, ini seperti apa nanti? Ini juga merupakan hal yang sangat keren sekali. Nah, ini juga dari sini bisa terlihat bahwa harapannya dari kami ini nanti bahwa bagaimana kita teman-teman, terutama para netizen yang ikut acara ini bisa ikut mengembangkan teknologi dengan buatan Indonesia yang bisa di berbagai bidang, khususnya di bidang komputer. Oke, mungkin itu aja penilaian saya, dan ini juga tadi dari Mbak Anindita diminta untuk segera itu sekalian membuka ya, Mbak Anindita ya? Iya, betul Pak. Dokternya pakai apa Mbak Anindita? Oke, untuk mempersingkat waktu ya, karena ini sudah jam 9 lebih, saya mewakili Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika dengan ini menyatakan acara Open House dan kuliah umum dengan tema penerapan ilmu komputer pada berbagai bidang yang diselenggarakan oleh Magister Ilmu Komputer di Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika FMIPA UGM dengan resmi dibuka. Yang keras ya? Ya, baik. Sudah cukup terdengar Bapak. Oke, ya mungkin itu saja dari saya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Mbak Anindita, Bu Aina, Pak Wahyono, dan Bapak-bapak narasumber. Semoga acara hari ini bisa berjalan dengan lancar dan manfaatnya bisa diterima dengan baik dan dilanjutkan oleh para
hadirin sekalian ya. Hari ini saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Andi, terima kasih telah berkenan membuka acara Open House dan juga memberikan sambutan pada kuliah pada hari ini. Dan baik hadirin teman-teman yang sudah hadir di jaringan Zoom meeting ini, tentunya sudah tidak sabar ya ingin menyimak sesi talk show pada kesempatan hari ini, dan maka dari itu langsung saja kita masuk ke agenda selanjutnya, yaitu talk show interaktif tentang penerapan ilmu komputer pada berbagai bidang. Nah, pada sesi kali ini akan dipandu oleh moderator kita, yaitu Bapak Pak Wahyono, PhD, yang juga merupakan Sekretaris Prodi Magister Ilmu Komputer. Kepada Bapak Wahyono, dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Anindita, spesialis MC dari Himfasikom. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah untuk pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk mengikuti tatap maya untuk di open house dan kuliah umum Prodi Magister Ilmu Komputer. Oke, pada pagi hari ini saya ditugasi sebagai moderator. Jadi nanti untuk kuliah umum kita hari ini kita akan ada 3 narasumber. Jadi narasumber yang pertama itu nanti ada Bu Aina Musdolifa selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Komputer yang baru dilantik tahun 2021 kemarin. Makanya tadi ketika di video itu masih kaprodi yang tahun sebelumnya, karena Bu Aina ini baru dilantik tahun ini dan belum sempat bikin video ya Bu ya. Belum sempat bikin video. Nah, kemudian nanti narasumber yang kedua itu akan dimulai jam 10 nanti dengan Bapak Lukman Heriawan gitu. Ini saya buka saja ya. Bapak Lukman Heriawan, nanti Bapak Lukman ini akan berbicara terkait dengan human AI interaction menggunakan pada medical field gitu. Nah, kemudian kebetulan beliau belum hadir karena bertepatan juga dengan kegiatan lainnya. Kemudian nanti di sesi yang ketiga, yaitu sesi jam 11 itu nanti akan diisi oleh Bapak Suharnam. Ini special guest lecture ya dari BPJS Ketenagakerjaan. Nanti beliau akan berdiskusi terkait dengan implementasi atau mungkin studi kasus Big Data pada BPJS Ketenagakerjaan. Nah, untuk sesi yang pertama ini nanti akan diisi oleh Bu Aina dengan topik sosialisasi program-program magister yang nantinya akan dibuka ketika penerimaan mahasiswa baru tahun ini. Mungkin kita tidak perlu berlama-lama, kita langsung saja masuk ke sesi yang pertama yang nanti akan diisi oleh Bu Aina. Sekilas mungkin saya bisa mengatakan bahwa Bu Aina saat ini posisinya adalah sebagai dosen peneliti di Departemen Ilmu Komputer, khususnya di Laboratorium Sistem Cerdas, Lab SC, dan juga kebetulan beliau diamanahi sebagai kaprodi. Nah, beliau ini lulusan S3 dari Malaysia, saya lupa nama, dari Universitas Teknologi Malaysia ya. Ya. Kemudian S1 dan S2-nya juga dari UGM, S1 Ilmu Komputer dan juga S2 Ilmu Komputer. Oke, mungkin langsung saja kita beri kesempatan kepada Bu Aina untuk memulai presentasinya. Monggo Bu Aina. Ya, terima kasih. Saya izin share. Ya, terima kasih Pak Wahyono atas pembukaannya dan Mbak Anindita sebagai MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi untuk kita semua. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua juga. Ya, terima kasih. Ini sudah banyak sekali yang berantusias di pagi hari ini yang kalau di Jogja agak mendung ya. Semoga di tempat lain cerah ya, matahari juga bersinar dengan ceria gitu seperti hanya hati kita semua. Terima kasih atas kesediaannya atau partisipannya bergabung di acara open house pertama ya sebetulnya di Magister Ilmu Komputer. Ya. Seperti yang disampaikan Pak Wahyono, jadi pada sesi pertama ini ya izinkan saya di sini sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Komputer untuk periode 2021-2026 ya untuk memaparkan ya atau memperkenalkan ya beberapa program-program ya
khususnya program-program baru yang akan kami selenggarakan ya di tahun akademik 2021. Ya, karena ini judulnya open house ya, izinkan kami untuk mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalallahu ya karim, barakallahu fikum ya bagi seluruh umat muslim di Indonesia khususnya yang hadir di dalam webinar ini. Baik, jadi di Magister Ilmu Komputer ini namanya memang program studi yang tertera di dalam SK itu adalah Magister Ilmu Komputer ya. Kalau jenjangnya itu adalah jenjang S2. Ya. Jadi program Magister Ilmu Komputer ini ada di dalam Departemen Ilmu Komputer dan Elektronika bersama dengan 3 program studi yang lain ya, 2 di S1 untuk S1 dan 1 untuk program doktor, dan di dalam Fakultas MIPA ya, di mana di Fakultas MIPA kita ketahui ada 4 departemen ya, Departemen IKE, Departemen Kimia, Departemen Matematika, dan Departemen Fisika ya. Jadi Magister Ilmu Komputer ini bersama 3 program studi S2 ya di MIPA, kemudian juga bersama dengan ada 15 ya. 15 program studi lain yang ada di MIPA, dan di UGM ya kita ada di bawah UGM yang kalau kita lihat ternyata dari data kita 1 dari 267 prodi ya yang ada di UGM ya, khusus untuk semua jenjang ya, baik S1, S2, S3 subspesialis ya, kemudian profesi maupun sarjana terapan ya, atau yang ini ada dalam sekolah vokasi ya. Nah, sebagai bagian dari UGM ya, kami mempunyai visi dan misi ya yang tentunya selaras dengan visi dan misi UGM ya. Jadi kalau di sinkronkan ya dengan visi ya di UGM ya, maka program studi ilmu komputer ini mempunyai visi menjadi pelopor ya, pelopor nasional dan unggul secara internasional ya dalam bidang ilmu komputer, khususnya pada bidang komputasi cerdas dan data science ya. Jadi kenapa kami mengatakan sebagai pelopor nasional ya, jadi kalau dilihat sejarahnya program studi Magister Ilmu Komputer yang dulu namanya adalah program studi S2 Ilmu Komputer itu berdiri tahun 98. Jadi kalau dihitung itu sudah hampir 20 ya, sekitar 22 tahun ya, 23 tahun berdiri ya. Jadi kalau usia manusia itu artinya sudah dewasa ya. Harapannya ini juga program magister ini sudah dewasa dan tentu akan tumbuh ya, akan mencoba lebih dewasa lagi dan lebih baik. Jadi itu kenapa kami menstate sebagai pelopor nasional, karena dulu pada tahun 90-an itu masih sangat sedikit ya, masih jarang sekali program studi pada jenjang S2 di bidang ilmu komputer. Dan kami menstate bahwa kami mempunyai visi bisa unggul secara internasional dalam bidang ilmu komputer ya, khususnya pada bidang komputasi cerdas dan data science ya. 2 bidang ini yang pada 10 tahun atau 5 tahun terakhir ini sedang tren gitu ya, sedang dibutuhkan ya kepakarannya, keilmuannya gitu ya, untuk mendukung atau mendukung dan mensukseskan ya program-program pemerintah atau untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia di Indonesia maupun di dunia ya, di belahan dunia manapun. Jadi peranan cerdas ya dalam yang diterapkan dalam komputasi dan bagaimana mengolah data sebagai bagian dari kepakaran sebuah bidang data science ini sangat diperlukan. Jadi kami memfokuskan pada bidang komputer cerdas dan data science, meskipun ya bidang ilmu komputer yang lain misalnya berkaitan dengan high computing, bagaimana
mengembangkan program komputer yang punya efektivitas dan efisiensi yang tinggi itu juga tetap menjadi andalan ya atau menjadi fokus penelitian dari program studi Magister Ilmu Komputer. Dari visi ini kami menyatakan bahwa misi untuk mendukung atau tercapainya visi tersebut, maka misi yang kami tetapkan adalah kami ingin menumbuh kembangkan penyelenggaraan pendidikan program studi Magister Ilmu Komputer yang berada di garis depan, ya tentunya dengan lulusan yang bertaraf internasional dengan penguasaan ilmu komputer yang mutakhir, ya khususnya pada bidang sistem cerdas dan data science, ya untuk warga masyarakat Indonesia dari semua lapisan, ya dan pelosok tanah air yang berpotensi maju, ya. Jadi kami memang di program studi Magister Ilmu Komputer membuka pintu ya yang lebar bagi semua lulusan sarjana ya di berbagai bidang ilmu ya, tentunya yang memenuhi kualifikasi kami yang lolos tahapan-tahapan seleksi yang telah kami berikan nanti ya untuk memilih mereka-mereka yang siap bersama dengan program Magister Ilmu Komputer menjadi lulusan yang bertaraf internasional. Ya. Jadi kami buka pintu selebar-lebarnya untuk semua lulusan ya S1 ya dari berbagai bidang ilmu dan dari berbagai wilayah yang ada di Indonesia maupun di internasional ya. Jadi secara nasional maupun di nasional maupun internasional. Jadi tidak hanya dari Indonesia, dari luar negeri juga kami buka pintu untuk bersama-sama ya belajar di program studi Magister Ilmu Komputer. Yang kedua yaitu menyelenggarakan kegiatan penelitian yang sifatnya teoritis, terapan, dan juga di situ mendukung kegiatan untuk melakukan publikasi ilmiah ya secara terpadu dan kolaboratif bersama-sama dengan dosen yang ada di departemen kita dan bersama dengan mitra ya, jadi tidak hanya dosen, bersama dengan mitra yang baik itu di dunia industri maupun di sektor pemerintahan ya. Dan tentunya penelitian yang kita selenggarakan ini harapannya bisa tentunya penelitian yang bertaraf internasional ya. Jadi sekali lagi ini untuk dosen bersama dengan mahasiswa ya. Kemudian menyelenggarakan kegiatan ilmiah, seminar atau kegiatan ilmiah seminar ya di tingkat nasional maupun internasional yang mensupport untuk kegiatan penelitian maupun pengembangan pendidikan ya. Dan yang terakhir adalah tentunya kami harus menyediakan ya infrastruktur yang memadai ya, yang mencukupi untuk kesuksesan proses belajar mengajar, penelitian serta kegiatan diseminasi penelitian dari dosen maupun mahasiswa, khususnya untuk dosen dan mahasiswa Magister Ilmu Komputer. Jadi itu adalah visi dan misi kami yang sudah kami tetapkan ya di tahun 2017 ya sampai 2022 ini. Jadi memang program Magister Ilmu Komputer ini akan merevisi atau merefresh ya visi misi dan kurikulum nanti untuk 2022 ya. Jadi ini kami sedang tahapan di sana. Nah, sebenarnya apa sih profil yang disasar ya oleh Magister Ilmu Komputer ya terhadap lulusannya? Jadi lulusan Magister Ilmu Komputer ini diharapkan satu nanti bisa menjadi dosen dan peneliti di bidang ilmu komputer. Nah, ini sudah terbukti ya. Jadi banyak sekali lulusan dari Magister Ilmu Komputer yang menjadi dosen-dosen hebat ya. Bahkan banyak juga menjadi profesor, sudah menjadi profesor. Dosennya malah belum jadi profesor, tapi mahasiswanya itu malah sudah banyak menjadi profesor, ada yang menjadi profesor. Kemudian juga menduduki posisi-posisi penting ya atau strategis di
universitas ya, tempat berkaryanya ya, baik sebagai ada yang menjadi dekan, ada yang menjadi ketua program studi, kemudian ada yang menjadi ketua departemen dan lain sebagainya. Ini banyak dosen kita yang sudah punya karir bagus ya di dalam universitas masing-masing, dan juga menjadi peneliti bidang ilmu komputer ya. Ini terbukti lulusan kami juga sudah banyak yang bekerja atau berkarya. Saya sering katakan bukan bekerja tapi berkarya gitu ya, mengaktualisasi dirinya ya di bidang atau di sektor sebagai peneliti gitu di LIPI ya, baik LIPI yang di bidang khusus ilmu komputer yang ada di Bandung itu ya, atau LIPI yang sebagai support atau pendukung IT-nya ya di bidang yang lain. Ya, ini ada banyak lulusan kami yang ada di sana. Kemudian juga sebagai desainer sistem cerdas ya, ini sebagai sinkronisasi dari visi kami ya, yang mengkhususkan pada komputasi cerdas dan data science ya. Desainer sistem cerdas ini banyak juga rekan-rekan alumni kita atau lulusan kami yang bekerja di sektor industri yang mensupport di bagian pengembangan. Mohon maaf Bu Aina, Bu Aina memang tidak share screen ini. Oh sudah Pak, sebentar. Ini di desktop ya. Belum terlihat. Sebentar. Oh dari tadi ya harusnya. Sebentar. Wah. Maaf ya. Ini sudah tampak belum Pak Wahyono? Belum tampak sepertinya Bu. Sebentar. Mohon maaf ya, jadi ada data yang saya batasi. Ini sekarang sudah belum ya? Saya udah coba belum muncul Bu. Atau mungkin Ibu bisa share ke saya nanti biar saya bantu. Oke ya, maaf sebentar. Biasanya pakai 2 monitor ya Bu? Ibu Bu Aina pakai 2 monitor atau 1 monitor ini? Enggak, satu saya. 1 monitor. Bisa share ke saya, nanti saya bantu untuk menampilkan Bu. Atau sebentar. Ini sudah belum? Sudah, nah sekarang sambung Bu. Oke, ya. Maaf ya. Saya sudah terlalu pede, tadi penjelasannya sudah sampai mana? Ya oke, saya nggak melihat ini tadi. Sampai profil Bu, sampai profil. Oke ya, peneliti itu Bu, profil peneliti. Bentar. Ya, jadi saya close, mohon maaf ya. Ya ini, ya jadi ya mohon maaf ya, masih nampak ya Pak Wahyono? Sudah saya di info sudah. Jika siap Bu. Ya, baik, desainer sistem cerdas tadi sudah saya katakan. Ketiga sebagai data scientist ya, data scientist. Nah ini banyak lulusan kita ya, lulusan kami yang di program Magister Ilmu Komputer itu juga menjadi penganalisa data atau yang mengembangkan atau menggunakan beberapa data yang terekam di
di tempat kerjanya ya, di industri ya, misalnya kayak di dan banyak di startup juga ya, misalnya kayak atau aplikasi online gitu ya, misalnya di Tokopedia, kemudian maaf saya nyebut merek ya, di beberapa aplikasi ya, itu banyak alumni kita yang juga alhamdulillah sudah menduduki posisi-posisi yang tidak di junior ya, malah di senior ya, atau pengembang ya, di bagian ya data scientist ya. Nah, dari profil lulusan ini, ya, 3 profil lulusan ini ya, kami telah merumuskan ya, sebenarnya ada banyak sekali bahan kajian yang diperlukan untuk mensupport ini ya. Nah, saya tidak perlu menyebutkan atau menyampaikan apa aja bahan kajiannya. Dari bahan kajian ini kami rumuskan ada 38 mata kuliah ya yang disediakan ya oleh program studi ini. Tentunya tidak harus semua diambil ya, bahkan kami tidak memperbolehkan ya untuk mengambil semua mata kuliah ini bagi mahasiswa kami ya, cukup mengambil 12 mata kuliah ya, 12 mata kuliah baik itu di wajib maupun di pilihan sebagai mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan ya. Jadi kalau mata kuliah wajib ini ada addendum ya, ada perubahan untuk tahun ini. Jadi kita hanya mewajibkan 4 mata kuliah ya untuk diambil ya atau dipelajari selama menjadi mahasiswa. Total itu 12 SKS. Kemudian ada mata kuliah terkait penelitian. Ini kami ada 2 yaitu proposal dan tesis. Kemudian nah ini kami sediakan 32 mata kuliah pilihan ya, tetapi tidak semuanya boleh diambil ya, hanya 7 atau 8 mata kuliah saja yang kami perkenankan untuk diambil. Nah, sebenarnya dari sekian ini waktu tempuh yang diperlukan itu sebenarnya tidak lebih dari 2 tahun ya. Artinya bisa 1,5 sampai 2 tahun itu bisa diselesaikan. Nah, ini mata kuliah 30 sekian tadi ya, mata kuliah pilihan ya yang kami tawarkan. Ini Anda bisa melihat bahwa ada misalnya yang mensupport untuk data science ya, tadi data scientist ini ada aljabar dan statistika terapan, analisis big data, kemudian ada data science, ada kecerdasan komputasional dan pembelajaran mesin ya, atau bahasa kerennya itu machine learning gitu ya, machine learning dan computational artificial computation ya. Kemudian ada parallel computing ya atau komputasi paralel. Nah, ini bagi Anda-anda yang berminat di bidang robotika, kami juga mensupport mata kuliah pilihan yang mendukung untuk kegiatan penelitian yang bidang robotika ya. Kemudian juga ada untuk information retrieval, ini juga bagian dari supporting untuk data scientist-nya. Selain itu masih banyak sekali ya, ini Anda bisa nanti dilihat detailnya di dalam informasi di website kami. Kemudian, nah syarat lulus apa ya? Kenapa tadi kurang dari 2 tahun itu bisa lulus ya? Karena sebenarnya kami hanya meminta 44 SKS gitu ya. 44 SKS ya, ini artinya kalau nanti ada ya skemanya per semester, kemudian minimum IPK-nya memang 3,00 ya, ini memang sesuai dengan surat edaran rektor terbaru ya di tahun 2017 ya, 2017 itu IPK itu adalah 3,00, kemudian nilai tesis juga minimal B dan harus minimal submit publikasi, baik itu bisa di jurnal nasional terakreditasi internasional atau di proceeding, artinya mengikuti conference ya. Nah, 44 tadi SKS ya, ini kami skemakan di setiap semesternya. Jadi semester 1 ini 12 SKS ya, maksudnya ada salah. 12 SKS mata kuliah wajib dan 3 SKS mata kuliah pilihan ya. Jadi ini yang mata kuliah wajibnya, kemudian ada mata kuliah pilihan 3 SKS,
Kemudian di semester kedua ini ada proposal yang harus diselesaikan di semester kedua dan 15 SKS mata kuliah pilihan yang ini kami wajibkan untuk mensupport ya nanti kegiatan penelitiannya ya. Kemudian semester ketiga penyelesaian tesisnya dengan tambahan 6 SKS mata kuliah pilihan. Nah, sebenarnya yang tadi saya katakan kurang dari 2 tahun itu selesai ya. Karena semester 4 sebenarnya tidak ada mata kuliah lagi ya yang harus diambil ya. Dengan catatan ini semua lulus ya. Dan IPK-nya 3 tadi. Jadi kalau belum selesai tesisnya misalnya pada kondisi terburuknya maka bisa diselesaikan di semester 4. Sehingga idealnya memang 4 semester ini cukup ya bisa untuk mengikuti semua prasyarat yang diperlukan. Kemudian untuk penelitian kami ada 2 assessment ya, jadi ada ujian proposal, pratesis dan tesis ya. Ini jangan khawatir walaupun ujiannya banyak, tapi kami fasilitasi dengan kegiatan pendaftaran dan ujiannya itu setiap bulan. Jadi istilahnya kapanpun Anda siap itu bisa mendaftarkan ujian dan bisa ujian. Artinya lulus itu biasanya tidak harus di akhir semester ya, bisa di tengah semester atau di awal semester gitu ya. Jadi tidak harus di akhir semester. Karena setiap bulan kami buka pendaftaran ujian dan begitu ujiannya termasuk untuk yudisium. Kami juga menyelenggarakan kegiatan yudisium untuk menentukan kelulusan studi Anda secara umum ya di level fakultas itu juga setiap bulan ya. Jadi setiap bulan kapanpun Anda itu bisa yang mahasiswa itu bisa lulus ya. Kemudian nah ini evaluasi studinya meskipun kami canangkan 4 semester ya tapi untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan misalnya ada kejadian permasalahan tertentu kami memberikan waktu tambahan ya 1 semester jadi 5 semester ya, jadi 2,5 tahun. Kemudian untuk predikat kelulusannya itu ada cum laude, sangat memuaskan dan memuaskan. Jadi semua adalah predikatnya puas ya, karena paling bawah itu adalah memuaskan. Karena syarat lulus adalah 3,00 ya, jadi tidak ada yang tidak puas nanti kalau lulus ya, karena semua ini memuaskan atau sangat memuaskan atau cum laude. Nah, untuk mendukung ya kegiatan atau perencanaan kurikulum tadi, mensupport kurikulum dan visi, mencapai visi kami, ya jadi di program studi Magister Ilmu Komputer kita ada 30 pengampu ya, 30 dosen ya, yang dimana di situ ada 2 profesor yang mungkin rekan-rekan sudah sangat familiar dengan beliau yaitu Prof. Sri Hartati ya, beliau sekarang menjabat sebagai ketua Indoseis ya, itu asosiasi para ilmuwan atau peneliti di bidang ilmu komputer ya, dosen-dosen di bidang ilmu komputer semua mesti tahu ya beliau ya. Juga sebagai ketua LAM ya, LAM di LAM komputer ya. Jadi kalau urusan dengan akreditasi pasti akan tahu beliau ya. Kemudian yang satu lagi adalah Prof. Jazi Ekos Estianto ya, jadi beliau juga sebagai profesor yang mungkin juga dikenal sebagai ustadz juga ya, mesti semua pada sudah mengenal. Juga dosen kami semua adalah doktor ya, 28 ini adalah doktor. Dan untuk saat ini student body atau jumlah mahasiswa yang aktif yang ada di kami adalah 146. Jadi untuk 146 ini di 30 dosen yang kompeten di bidang ilmu komputer ini. Nah, di Magister Ilmu Komputer ya seperti tadi katakan unggul secara internasional dan nasional tentunya. Ini terbukti kami telah alhamdulillah ya terakreditasi secara nasional dan internasional. Nasional ini kami sudah mendapatkan predikat unggul ya, alhamdulillah di tahun 2020 yang berakhir nanti di 2024, semoga masih nanti bisa kami
pertahankan atau kami tingkatkan kualitasnya supaya bisa di atas unggul ya, atau minimal bisa tetap unggul. Dan secara internasional kami telah berhasil mendapatkan pengakuan dari Badan Akreditasi Internasional ASIIN ya, yang kami peroleh di tahun 2019 dan nanti berakhir 2024. Semoga kami bisa mempertahankan ini atau malah meningkatkan atau menambah pengakuan kualitas di pada bidang ilmu komputer ini di sistem akreditasi internasional yang lain. Ya. Nah, tadi disampaikan bahwa untuk kurikulum magister komputer, walaupun satu satuan tadi ya, sebenarnya kami membuka 3 jenis kelas ya, atau program ya. Yang pertama adalah kelas reguler ya, yang di sini ada juga kelas khusus. Perbedaannya kalau kelas reguler itu pembelajarannya dilaksanakan di hari Senin sampai Jumat ya, sedangkan untuk kelas khusus itu diselenggarakan hari Sabtu ya. Jadi hari Minggu tidak ada gitu ya, dan tidak boleh ya. Kemudian yang kelas kedua adalah double atau dual degree ya. Ya ini mungkin bisa kita katakan kelas internasional karena yang nanti bisa masuk ke kelas ini adalah beliau-beliau yang rekan-rekan mahasiswa yang memang punya kualitas secara internasional, mampu nanti berkompetisi, bahasa pengantarnya juga bahasa Inggris ya. Jadi dan nanti kami arahkan untuk mengikuti perkuliahan 1 tahun berikutnya di kampus luar negeri ya. Kemudian yang program ketiga adalah berbasis penelitian yang kita sebut sebagai program magister berbasis penelitian. Nah, ini adalah program baru ya. Kalau kelas double degree ini kami mulai di tahun 2019 ya. Jadi ini tahun ke-2 menuju tahun ketiga, sedangkan berbasis penelitian ini akan kami mulai insya Allah di tahun akademik 2021 ya. Jadi berbasis penelitian. Kemudian, nah ini skema yang kelas reguler, jadi semester 1 tadi 4 mata kuliah wajib, 1 mata kuliah pilihan, semester kedua proposal dengan 5 mata kuliah pilihan, semester ketiga tesis dengan 2 mata kuliah pilihan, dan semester keempat jika tesis belum selesai, itu bisa dilanjutkan. Jadi kalau dilihat di sini sebenarnya waktu mahasiswa itu masih banyak ya, ini hanya perlu 15 SKS kali 15 kali 3 jam ya, 15 kali 3 jam berarti hanya 45, masih banyak jam yang belum digunakan ya, bisa digunakan untuk peningkatan kualitas yaitu dengan penelitian atau pelatihan-pelatihan atau kegiatan-kegiatan aktualisasi yang lain. Kemudian semester kedua itu juga hanya 17 SKS dan semester ketiga ini hanya 12 SKS. Jadi masih banyak waktu longgar di sini. Jadi harusnya semester 3 atau awal semester 4 itu bisa selesai ya. Jika memang mengikuti alur ini gitu ya. Tapi kadang kan banyak tambahannya ya kegiatannya ya. Kemudian untuk kelas khusus, nah ini spesial ya, memang kami paketkan, kami pilihkan mata kuliah yang mensupport untuk profil yang data scientist ya, atau dosen dan peneliti ya. Jadi semester 1 ini mata kuliah wajib tadi ya, dan ada pilihan ya, pilihan ini kami pilihkan sistem manajemen basis data. Kemudian semester kedua itu mata kuliahnya ini ya, data science, sistem pendukung keputusan. Kemudian jaringan komputer. Semester 3 itu ada analisis big data, business problem data science solution, pencarian semantik, sistem cloud, dan penyelesaian tesis. Kemudian semester 4 tesis. Namun yang lebih spesial lagi dari program kelas ini adalah walaupun 4 semester, tapi sebenarnya ini bisa diselenggarakan dalam 3 kali 6 bulan ya. Jadi tidak sampai pada 2 tahun ya. Jadi sebagai contoh, nanti kalau mulai kuliah di tahun 2021 yaitu bulan Agustus, kuliah teorinya ini seharusnya bisa selesai sudah kami paketkan ya, itu selesai di bulan Juli 2022. Nah,
ini kan sebenarnya baru 2 semester. Nah, 1 semesternya itu nanti digunakan kalau belum selesai tesis bisa digunakan untuk menyelesaikan tesis. Jadi normally itu bisa selesai dalam waktu 1,5 tahun saja. Ya, jadi Januari itu 2023 harusnya sudah bisa selesai perkuliahannya. Kemudian, nah untuk kelas 2 degree atau double degree, di kami masih untuk yang sudah berjalan itu 2 degree ya, karena nanti gelarnya adalah 2 ya, MCS dan MSc ya selama ini ya. Kalau double degree itu kan gelarnya adalah sama gitu, karena bidangnya adalah sama. Nah ini semester yang 2 tahun 1 tesis ya, jadi cukup melakukan penelitian 1 kali ya. Kemudian nanti mata kuliahnya memang hanya yang di UGM, ini mata kuliah wajib, 1 mata kuliah pilihan, kemudian 5 mata kuliah pilihan. Nah nanti sisanya diambil di negara atau universitas mitra kita ya, jadi yang di luar. Nah, itu nanti penyelesaian tesisnya juga di luar negeri gitu. Jadi menelitinya nanti semacam joint supervision. Jadi pembimbingnya ada dari UGM dan ada dari mitra kita yang di luar negeri. Ini yang 2 tahun 1 tesis. Kemudian ada yang 2 tahun 2 tesis ya. Ya ini memang cukup berat, tetapi dari pengalaman itu ada yang sudah lulus ya, Mbak. Ini di tahun 2020 itu udah lulus di UGM dan di universitas luar. Jadi di UGM harus selesai 1 penelitian. Jadi 1 tahun itu mengerjakan 1 penelitian dan tahun berikutnya di luar negeri nanti 1 penelitian ya. Itu yang sekarang sedang ada 1 mahasiswa yang mengikuti model yang 2 tahun 2 tesis. Nah, di mana itu yang 2 tahun 2 tesis dan 2 tahun 1 tesis? Kalau yang 2 tahun 1 tesis ini kami sekarang masih sedang ya, atau sudah meluluskan yang dari Universitas National Central University ya, NCU di Taiwan, kemudian National Taiwan University of Science and Technology ya, NTUST Taiwan, itu yang 2 tahun 1 penelitian atau 1 tesis. Sedangkan ada yang 2 tahun 2 tesis itu yang dengan Kanazawa University ya di Jepang. Ya, ini statistik kami ya. Ini dimulai 2018 ya, program ini sudah meluluskan 4, 2 dari UGM NCU dan UGM NTUST, dan alhamdulillah semua sudah berkarir di tempat masing-masing. Salah satunya sebagai dosen di DIGE ya, Mbak Budiah ya. Itu alumni dari NCU. Kemudian yang tahun 2019 ini kita dengan NTUST dan Kanazawa University. Kemudian 2020 yang sekarang masih di sana dan insya Allah akan selesai di bulan Juli ini 2 di NCU, 4 di NTUST dan 1 di Kanazawa. Nah, yang sedang ongoing ini nanti kita insya Allah akan bisa berangkatkan semoga ya 6 mahasiswa ke NCU ya. Nah, dengan University of Birmingham dan NCKU ya Taiwan ini dan Birmingham di Inggris, kami buka peluang ya. Jadi selama ini belum ada yang mendaftarkan untuk atau berkeinginan untuk pergi ke Birmingham atau di NCKU ya. Nah, kemudian program yang ketiga yang tadi kami sampaikan adalah ada program magister berbasis penelitian. Perbedaannya apa? Perbedaannya adalah porsi kegiatannya nanti lebih banyak penelitian ya dibandingkan dengan mengikuti perkuliahan di kelas ya, baik secara online maupun offline, daring atau luring. Jadi kita lihat di sini mata kuliah wajib tetap sama, mata kuliah wajib teori ya maksudnya, ini ada 4 juga sama. Nanti mata kuliah wajib yang ini adalah berkaitan dengan penelitiannya ya. Jadi total SKS-nya tetap sama 44, di sini juga 44. Mungkin saya tunjukkan langsung ke struktur yang detailnya ya. Nah ini, jadi ini 4 mata kuliah wajib, kemudian nanti dilanjutkan dengan proposal di semester yang sama. Jadi ujian proposal nanti dilakukan di semester 1 karena
kami nanti seleksinya adalah mereka yang sudah siap untuk melakukan penelitian. Itu yang kami nanti bimbing ya menjadi mahasiswa kami di program yang berbasis penelitian. Kemudian di semester kedua nanti ada seminar hasil dan penulisan laporan teknis atau progress reportnya kami nilai. Kemudian juga ada ini seminar hasil juga publikasi. Jadi kalau Anda lihat di poin nomor 5 sampai 12 ini adalah semua berkaitan dengan penelitian ya. Teorinya sama sedikit, hanya 4 plus 1 kalau Anda masih membutuhkan mata kuliah pilihan pendukung ya. Sebagai mata kuliah pendukung dari penelitian ya. Jadi ya, kita buat sebagai mata kuliah pilihan ya, jika diperlukan. Jika tidak ya mata kuliah kurangnya ini 2 SKS ini bisa diambil dari kegiatan publikasi. Nah, bagaimana dukungan penelitian dan pendidikan yang ada di program kami? Ya, ini mungkin yang dinantikan para calon mahasiswa. Ada program beasiswa, ya, baik itu untuk reguler dan dual degree atau double degree program, ya. Yang mana syaratnya nanti Anda bisa melihat di website kami, ya. Kemudian kami juga mensupport untuk Anda yang misalnya masih ingin belajar berorganisasi ya, berinteraksi bekerja dengan tim, itu ada Himpasikom ya sebagai panitia juga pada kegiatan hari ini. Kemudian untuk mendukung kegiatan penelitian kami juga ada hibah penulisan publikasi ya, baik di international conference, jurnal nasional terakreditasi ya, dan jurnal internasional ya, selain juga dengan kegiatan atau fasilitas infrastruktur yang lain. Kemudian kami juga ada kolaborasi atau kerjasama yang mendukung kegiatan penelitian dan pendidikan. Penelitian kita ada joint supervision, ya, kemudian ada sharing resource ya dengan instansi pemerintah atau swasta dalam bidang pendidikan, ada pendampingan studi. Nah ini maksudnya dari masa pada saat saya menjabat itu paling tidak ada beberapa instansi pemerintah ya yang mengirimkan stafnya ya untuk belajar di program Magister Ilmu Komputer ya. Ada beberapa salah satunya adalah yang nanti menjadi narasumber kami, tapi bukan beliau ya, tapi instansinya yaitu BPJS Ketenagakerjaan ya, yang sebelumnya ada dengan Departemen Keuangan, dan sebelumnya dengan Departemen Perindustrian dan Perdagangan ya, dan dengan instansi pemerintah yang lain. Kemudian juga ada program dual degree atau double degree program. Nah, itu sedikit berkaitan dengan program Magister Ilmu Komputer ya. Mungkin itu dulu Pak Wahyono. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Aina. Wah, lumayan detail sekali ya informasi yang disampaikan oleh Bu Aina. Nah, ini kebetulan karena waktu kita tinggal 10 menit lagi, mungkin kita sesi tanya jawab saja gitu Bu Aina ya. Sebenarnya ada satu slide tentang penerimaan ya, tapi mungkin nanti aja kalau ada yang bertanya. Terima kasih. Ini kebetulan di kolom chat ini sudah ada satu yang bertanya Bu terkait dengan penerimaan mahasiswa baru. Yaitu yang pertama itu dari Bapak Sahrul Hidayat. Bapak Sahrul Hidayat bertanya, apakah kalau kita alumni dari kampus non negeri itu apakah kiranya bisa diterima untuk ambil S2 di UGM? Dan kiranya apa hal yang menunjang kita untuk mampu menjadi bagian dari UGM? Itu Bu, pertanyaannya dari Bapak Sahrul Hidayat. Terima kasih Pak Sahrul Hidayat. Ya, sangat mungkin Pak. Jadi kami tadi saya sampaikan membuka pintu yang selebar-lebarnya bagi siapapun yang menginginkan ya melanjutkan studi di level S2 untuk bidang ilmu komputer ya. Jadi tidak hanya di alumni dari bidang ilmu komputer dari manapun, kami sudah ada pengalaman ya, alumni lulusan kami ada yang dari ekonomi, kemudian ada dari Visipol, itu juga ada. Nah, jadi ini nanti bisa masuk pada program, ada mungkin ini saya sedikit ceritakan aja nggak Pak Wahyono ya. Sekalian. Jadi nanti ini alur pendaftaran UM-nya ya.
Jadi siapapun yang nanti menginginkan atau berminat untuk mendaftar, itu kami ada sistem pendaftaran online-nya ya melalui UMUGM. Ya, ini caranya gitu, langkah-langkahnya. Kemudian, nah di kami ini ada yang namanya kelas matrikulasi, Pak. Ya, ini mungkin yang baru juga tadi kan saya belum sempat sampaikan ya. Ada kelas matrikulasi atau defisiensi mungkin yang beberapa dikenal. Nah, sebenarnya ada lagi satu kelas, yaitu kelas pra-S2, tapi ini saya coret karena memang sudah atau sedang berlangsung ya. Jadi ini untuk gelombang pertama itu ada kelas pra-S2, tapi untuk gelombang kedua itu kami hanya fasilitasi nanti apabila kurang memenuhi kualifikasi dari pemantapan teori tentang ilmu komputer bisa masuk ke kelas matrikulasi atau defisiensi gitu ya. Jadi ini ya, jadi nanti ini programnya nanti ada 12 pertemuan dalam 4 minggu ya, atau 3 kali pertemuan setiap minggunya. Kemudian pelaksanaannya nanti setelah pengumuman lolos seleksi dari UGM ya, dan nanti mahasiswa kami minta untuk membuat pernyataan bahwa pasti akan registrasi karena nanti mulainya sebelum masa registrasi gitu ya. Jadi ini materinya nanti kalau masuk kelas matrikulasi, sebenarnya materinya hampir sama dengan materi yang di kelas pra-S2 ya, cuman waktunya kami mampatkan gitu ya, kami padatkan gitu ya. Oke, biaya tidak ada tambahan biaya untuk kelas matrikulasi, jadi sudah termasuk dalam UKT yang ini. Jadi nanti syaratnya pada proses seleksi ini, prosesnya adalah TOEFL, TPA, dan dokumen-dokumen yang lain bisa dilihat di UMGM ya. Kemudian yang tadi ada kelas berbasis penelitian, ini tambahannya adalah punya 1 publikasi dan membuat proposal rencana penelitian. Nah, kemudian kalau sudah punya syarat ini, kami sarankan langsung lakukan pendaftaran ya. Pendaftarannya baru akan dibuka untuk gelombang kedua, karena gelombang 1 sudah tutup ya. Gelombang kedua akan dibuka tanggal 31 Mei minggu depan ya, sampai 21 Juni pukul 3 ya, ditutupnya pukul 3 ya, bukan pukul 23.59 WIB. Nah, proses seleksinya untuk yang kelas khusus, kelas reguler double degree itu cukup tes tulis ya. Tapi kalau Anda berminat untuk kelas yang berbasis penelitian berarti mengikuti wawancara tambahan ya, ada tulis dan wawancara. Pelaksananya kami rencanakan di tanggal ini 8 sampai 10 untuk tes tulis, wawancara di tanggal 6 Juli. Jadi masih cukup lama persiapannya. Silakan bagi yang berminat bisa mempersiapkan diri, melengkapi syaratnya dan mempersiapkan untuk proses seleksi tulis maupun wawancara. Ini di level prodi ya seleksinya. Jadi khusus ilmu komputer. Kalau mau di prodi yang lain terpisah sendiri lagi. Nah, ini kemampuan bahasa Inggrisnya bisa dari ASEP, kemudian IELTS, IBT dan lain ya. Ini bisa dicek di web UMUGM ya. Nah, yang saya ingin sampaikan tes tulis. Nah, tes tulisnya sebenarnya materinya sama dengan yang di tes matrikulasi di kelas matrikulasi tadi ya. Jadi kalau ini dirasa kurang, maka Anda harus mengikuti kelas matrikulasi ya. Tapi kalau ini cukup berarti bisa lolos ya. Namun jika Anda yang berasal dari UGM, ITB, IPB, UI dan ITS di program studi yang sebidang ya, maka nanti tes tulisnya kami beri skor 100 ya, asalkan IPK-nya 3,00. Itu. Kemudian untuk wawancara tadi pelaksanaannya 6 Juli. Materinya nanti yang disiapkan adalah proposal yang ini nanti disampaikan pada saat pendaftaran dan nanti menyiapkan presentasi ya. Nanti waktu ujian wawancaranya nanti dipresentasikan dulu proposal penelitiannya, rencana penelitiannya kurang lebih 15 menit. Nanti ada sesi tanya jawab ya atau klarifikasi dengan tim pewawancara. Nah, ini unsur-unsur yang dinilai saya kira saya lewati saja. Nah,
Mungkin itu ya. Jadi kalau mau ada hal detail terkait PMB bisa menghubungi ini. Saya lupa Instagramnya apa ya Pak. Nanti bisa tanya ke sini. mkom.ugm. Oh ya, mkom.ugm ya. Mungkin itu Pak Wahyono. Terima kasih Bu Aina. Mungkin ya saya akan bacakan 2 pertanyaan lagi ya langsung saja. Yang pertama ini adalah apakah kalau lulus seleksi prodi itu akan otomatis lulus UMGR? Itu pertanyaan yang pertama. Kemudian yang pertanyaan yang kedua itu adalah apakah ketika nanti diterima itu ada program belajar secara fleksibel time atau remote jarak jauh secara online? Seperti itu Bu. Atau satu lagi terkait dengan publikasi. Ini pertanyaan terakhir terkait dengan publikasi. Apakah ada persyaratan khusus jika disubmit di nasional maupun di terima kasih. Misalnya masyarakat harus fokus apa seperti itu. Terima kasih atas pertanyaannya ya. Pertanyaan pertama, apakah kalau lolos tes tulis atau lolos di level prodi itu otomatis lolos UM? Ya, jika TOEFL, TPA dan dokumen-dokumen persyaratan lain misalnya ijazah, surat rekomendasi dan sebagainya itu sudah memenuhi syarat juga ya. Jadi TOEFL kalau di syarat masuk itu TOEFL-nya adalah 400 ya. Kemudian kalau TPA adalah 500 gitu ya Mbak. Ya, 500 ya. Jadi kalau itu sudah terpenuhi dengan dari lembaga-lembaga tadi yang saya sebutkan yang sudah terverifikasi atau sudah kami validasi kualitasnya itu berarti lolos ya. Jadi sebenarnya Anda kalau ini kan kalau memenuhi alur ini berarti kalau sudah lolos tes tulis ya otomatis lolos di UMGM. Tapi secara resmi pasti akan diumumkan oleh UGM ya. Kami tidak berhak mengumumkan siapa-siapa yang menjadi calon mahasiswa yang lolos seleksi gitu ya. Itu kemudian pertanyaan kedua soal perkuliahan ya. Perkuliahan untuk kelas khusus atau kelas reguler ini sesuai dengan surat edaran rektor untuk semester depan ini sifatnya masih bauran ya, bentuknya adalah bauran, ya istilah lainnya adalah blended ya. Jadi ada online dan offline. Tapi kami dari prodi ini secara defaultnya masih bentuknya adalah online ya, karena kasus pandemi ini status pandemi masih belum stabil, stabil kecil ya, stabil di bawah, sehingga secara ini kami masih menyatakan masih bentuknya adalah online ya, kecuali nanti ada surat edaran baru bahwa semua diminta secara offline atau secara luring. Kemudian yang pertanyaan ketiga soal publikasi ya, menarik tadi sebenarnya sudah sedikit saya sampaikan. Oke, saya sampaikan kembali. Jadi publikasinya bisa di jurnal nasional terakreditasi ya, terakreditasi SINTA itu ya. Dan atau jurnal internasional ya, tidak bereputasi ya, tidak harus Scopus atau H indexnya impact berapa, atau paper conference ya, conference internasional ya, bukan conference nasional tapi conference yang internasional ya, seperti itu. Dan tidak harus ada syarat Scopus dan sebagainya untuk conference, prosedurnya terindeks Scopus dan sebagainya, tidak ada syarat itu. Ya, mungkin itu Pak Wahyono, semoga 3 pertanyaan tadi sudah terjawab. Terima kasih Bu Aina. Wah, ini sepertinya masih banyak pertanyaan yang lainnya ya, tapi karena memang waktu tidak mencukupi, jadi kalau nanti seandainya teman-teman ingin bertanya lebih lanjut ya terkait dengan proses seleksi dan penerimaan di program Magister Ilmu Komputer, bisa bertanya langsung via email kami, ada di mkom@ugm.ac.id gitu ya. Atau bisa juga memantau di Instagram kami. Jadi Instagram itu adalah @mkomugm, atau di Facebook juga ada program studi Magister Ilmu Komputer UGM, seperti itu. Oke. Saya kira untuk sesi kita yang pertama ini sudah selesai. Sebelum Pak Wahyono, ya Bu, saya mau menutup dengan satu slide ini tadi ini. Oke, ya. Monggo Bu, silakan. Ya, jadi ini mungkin yang juga menjadi pertanyaan ya seharusnya. Jadi
kami ketika akan melakukan proses seleksi, ini nanti hasilnya kami kategorikan menjadi 4 ya. Jadi lolos program berbasis penelitian kalau mengikuti kelas yang penelitian, atau lolos kelas khusus tanpa matrikulasi, lolos kelas khusus dengan matrikulasi, satu lagi lolos kelas reguler dengan matrikulasi, ini khusus atau reguler ya, dan tidak lolos ya. Jadi nanti lolosnya itu mungkin kalau di UGM bunyinya hanya lolos penelitian dan kelas reguler ya, tapi nanti dari prodi informasinya nanti kami detailkan apakah Anda apakah harus ikut matrikulasi atau tidak ya. Mungkin itu closing dari saya ya. Semoga nilai akhirnya juga Bu, nilai akhirnya belum ada info nilai akhir. Ini. Oh iya, oke. Ya, jadi ini ya. Jadi ini kalau berbasis penelitian itu nilai akhir ya. Jadi gabungan tes tulis sama tes wawancara. Kemudian kalau yang bukan penelitian hanya menggunakan tes tulis ya. Mungkin itu. Ya. Jadi ini semoga nanti masih ada pertanyaan-pertanyaan lagi karena itu menunjukkan antusiasme Anda semua ya berkaitan dengan program ilmu komputer ya, bisa disampaikan di sini ya. Demikian yang bisa kami sampaikan, semoga ada baiknya, ada manfaatnya baik bagi semuanya. Terima kasih, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan atau ada yang salah. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sehat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berikan applause secara virtual untuk Bu Aina. Oke, terima kasih Bu Aina karena sudah memaparkan terkait dengan overview program Magis Ilmu Komputer dan juga mekanisme penerimaannya. Jadi ini mumpung masih ada waktu seminggu ya, jadi teman-teman yang memang berminat langsung saja disiapkan dokumennya, kemudian didaftarkan ke UM-UGM dan juga ya nanti ikut seleksi prodi juga. Entah itu mau yang program reguler, program kelas khusus, atau mungkin program Magis berbasis komputer. Nah, untuk yang kelas khusus ini kalau tidak salah kuliahnya itu tiap Sabtu ya Bu ya? Nah, tiap Sabtu ya. Betul, tiap Sabtu tadi saya sampaikan. Jadi yang teman-teman yang juga sambil bekerja bisa mengambil di kelas khusus karena kuliahnya itu hanya di setiap hari Sabtu saja. Oke, mungkin itu saja untuk sesi yang pertama. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Aina. Oke, kita langsung lanjut ke sesi yang kedua. Ini kebetulan di tengah-tengah kita sudah hadir Bapak Lukman Heriawan. Halo Pak Lukman. Halo Pak Wahyono. Nah, ini Pak Lukman sudah hadir. Halo Pak Lukman. Oke.